Pemerintah membahas wacana merger dua raksasa aplikator ride-sharing, Grab Holding Ltd dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Menteri Sekretaris Negara Prasyo Hadi membenarkan dua raksasa ride-hailing Grab dan Goto tengah menyiapkan langkah besar menuju merger bersejarah. Langkah ini akan diatur dalam peraturan Presiden tentang ojek online yang kini sedang digodok di sana. Untuk membahasnya sudah bersama saya melalui virtual Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda. Selamat pagi Mas Huda. Selamat pagi, Ya ini Mas sepertinya Yuda. ya kalau kita bicara mengenai statement Prasetyo Hadi Mensesnek ini kayak menganulir ya, sebelumnya pemerintah masih ragu terkait dengan adanya wacana merger ini. Tapi dengan statement ini secara official sepertinya memang sudah bukan wacana lagi. Tapi yang jadi Iya, pertanyaan saya adalah ini kan merger dua entitas besar ya kalau ngomongin transportasi online, bahkan bisa mencapai 91% pengguna ojol di tanah air. Nah ini bukannya menimbulkan monopoli dan ada predatory pricing. Bagaimana Anda melihat ini? iya Mas Yuda. Jadi yang pertama adalah yang kita pertanyakan itu kenapa langkah akuisisi ataupun merger ya. Ini kan sebenarnya kan langkah konsolidasi Ya. entitas swasta gitu kan. Tapi ini diatur oleh peraturan presiden nantinya. Saya Hmm. nggak tahu apakah ini akan diwatahkan secara eksplisit di sana atau seperti apa, saya belum tahu. Tapi yang jelas ketika memang pemerintah campur tangannya terlampau besar, ini mengakibatkan ya pertanyaan publik gitu kan, kenapa ada entitas ataupun produk dari perundangan di Indonesia itu yang mengatur terkait dengan aksi korporasi swasta. Nah, kemudian kalau dilihat tadi Mas Yuda juga tanyakan apakah memang akan menyebabkan monopoli dan predatory pricing gitu kan. Nah, tentu ini akan mengakibatkan pangsa pasar mereka itu jadi luas. Nah, jadi kalau kita gabungkan ini 91% kan pangsa pasar dari Gojek ataupun dan juga Grab gitu kan. Nah, ini yang mengakibatkan dominasi pasar ini pasti akan terbentuk. Nah, ketika dominasi pasar terbentuk, maka ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan mergernya nanti itu untuk mengatur harga dan sebagainya. Makanya ini terjadi tadi potensi-potensi predatory pricing dan sebagainya yang saya rasa ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah ketika ingin menyetujui ataupun ya kalau saya sih nggak mengarahkan untuk mengatur ya, tapi istilahnya di Indonesia kan ada KPPU gitu kan yang memang ditugaskan untuk menyetujui atau tidaknya proses merger dari entitas swasta. Mas Huda, di sini juga ada peran dari BPI Danantara ya. Saya agak bingung juga kalau Hmm. kita bicara mengenai Danantara kan mengatur entitas daripada BUMN maupun Himbara, di Hmm. mana mereka memang Hmm. menggunakan aset dan dana daripada perusahaan negara dan rakyat. Nah, tiba-tiba Hmm. mengakuisisi ataupun merger suatu private sector, di mana terus terang nanti ada penggunaan dana rakyat, kemudian juga dana dari pemerintah untuk sesuatu yang boleh jadi tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita bicara mengenai infrastruktur, pembangunan, UMKM, Bank Himbara, itu kan tujuannya jelas ya. Bagaimana Anda melihat peruntukan merger ini dilihat dari sisi aset dan juga pendanaan dari negara ikut berperan? Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini ketika ada proses konsolidasi ataupun aksi korporasi yang dilakukan oleh pihak swasta, tentu kita pertanyakan kok bisa ada dari sisi pemerintah yang ingin campur tangan gitu kan. Nah, saya curiga Mas Yuda sebenarnya ini langkah untuk ada masuk ke perpres terkait dengan juga ada tanda masuk di situ, itu hanya untuk menghindari peraturan yang memang tidak memperbolehkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi kita sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 gitu kan, itu yang mengatur terkait dengan larangan praktik monopoli dan juga praktik persaingan usaha tidak sehat yang pastinya ketika mereka merger, Gojek dan Grab itu merger, itu tentu pasti akan menimbulkan bisa kita bilang pasar yang sangat besar hingga bisa mendominasi industri. Nah, makanya ini yang kita lihat, saya curiganya ke arah sana. Nah, ketika kita bicara terkait dengan dana antara, bahwa kita harus mempunyai prioritas, bahwa prioritas ini apakah memang menyuntikkan dana ke proses merger Grab dan Goto itu menjadi prioritas mereka. Mhm. Karena kalau kita lihat masih ada permasalahan yang memang terjadi gitu kan, yang mungkin juga kalau bisa kita bilang seharusnya bisa lebih menyasar kepada masyarakat secara luas dan sebagainya. Jadi memang ini yang kita lihat peran negara seharusnya memang diminimalisir dalam proses ini di
dialirkan saja proses yang berlaku dan peraturan yang berlaku sehingga industri tidak tercipta kondisi monopoli dan sebagainya yang itu akan merugikan masyarakat di jangka waktu menengah dan panjang. Kalau kita coba melihat dari Perpres mengenai ojek online ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, hak dan juga bagaimana peran dari para mitra ini tidak lagi menjadi kolega biasa tapi menjadi karyawan. Apakah dengan nanti di merger oleh perusahaan negara ada memungkinkan kemudahan dari para pengemudi ojol yang selama ini mitra sehingga mereka bisa mendapatkan THR, mendapatkan hak-hak itu jauh lebih dijamin oleh negara atau saya berpikir terlalu berlebihan mengenai rencana ini dari sudut perspektif peran negara terhadap para karyawan ojol ini, Mas? Ya, yang pasti adalah dengan ada tidaknya merger ataupun ada dengan tidak adanya danantara atau adanya danantara, itu peran negara harus hadir. Peran negara harus hadir dalam mensejahterakan pekerja. Dalam hal ini mitra di ojek online gitu kan. Nah, kita lihat sebenarnya ini tidak bisa disangkut pautkan secara langsung ya bahwa ketika merger nanti akan diatur dan sebagainya. Tapi kita melihat harusnya ketika Gojek dan Grab masih berdiri entitas sendiri, maka pemerintah juga harusnya mengatur bahwa untuk kesejahteraan dari pengemudi ojek online itu harus ditingkatkan dengan cara apa? Dengan cara memberikan kesetaraan antara mitra konsumen juga dengan platform gitu kan. Karena basisnya adalah kemitraan gitu kan, kemitraan harus setara. Nah, kemudian juga harus disangkut pautkan juga dengan ya harus dilindungi juga dengan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan sebagainya yang itu harusnya diatur tanpa harus menunggu perpres ataupun merger ataupun masuknya danantara gitu kan. Karena kalau kita lihat ketika ini hanya danantara masuk kemudian ini merger itu masuk, ini juga akan menimbulkan kecemburuan bagi ya informal sektor lainnya bahwa ada pekerja informal juga loh di luar sana selain di ojek online yang memang harus dilindungi oleh pemerintah gitu kan. Kita melihat banyak sekali di situ ada gig worker yang memang harusnya juga dilindungi oleh pemerintah, bukan hanya pekerja yang dia driver ojek online dan sebagainya. Jadi saya rasa sebenarnya yang jadi masalah adalah yang harus kita selesaikan adalah dari sisi kesejahteraan dari gig worker ataupun juga dari pekerja di informal sektor. Makanya ini kalau boleh saya bilang kalau pemerintah mau terlibat harusnya terlibat dalam hal yang helikopter view atau secara luas gitu kan bahwa perlindungan untuk gig worker termasuk di situ ada driver ojek online itu harus diutamakan, tidak mendukung rencana merger terus kemudian melibatkan danantara, tidak seperti itu ya bagian korporasi saja sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai aksi korporasi ini, Telkom dan anak usahanya PT Telekomunikasi seluruh Indonesia itu berinvestasi sekitar 6,4 triliun untuk memiliki saham Gotoh. Nah ini salah satu premisnya dalam melihat bagaimana Gotoh itu memiliki ekosistem yang luas, jumlah pengemudi yang banyak, dan merchant yang mencapai jutaan. Nah sebenarnya mengapa sekelas Telkomsel harus bisa berinvestasi di sini selain tadi dari sisi ekonomi, kemudian memperluas jaringan pengguna ojol, apakah danantara tidak mencari seperti yang Anda katakan tadi peluang-peluang lain yang bisa meningkatkan revenue dibandingkan dengan mungkin ikut terlibat dalam perusahaan-perusahaan private sector seperti ini, Mas? Ya, yang pertama adalah sebenarnya kalau danantara ingin chip in ya dalam Gotoh ataupun merger antara Gotoh sama Grab itu harus dipertimbangkan secara matang bahwa harus ada feasibility study, ada kajian terkait ketika ya ingin terlibat dalam ataupun membeli saham Gotoh ataupun Grab ataupun nanti ketika merger gitu kan. Nah, jangan sampai sebenarnya danantara ketika mau masuk itu tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut. Nah, ini sebenarnya terlepas juga dari masalah yang memang menjerat Telkomsel ya ketika berinvestasi ke Gojek, tapi saya rasa sebenarnya ini ya kalau korporasi kan sebenarnya kan ada BUMN juga. Ketika BUMN ingin berinvestasi di sektor swasta itu juga harus mempertimbangkan untung rugi ke depannya seperti apa, bagaimana mereka bisa mendapatkan benefit dari situ, itu harus diperhitungkan dan memang harus ya, bisa dibilang jangan rugi lah sebenarnya. Nah kemudian ini juga harus dipertimbangkan secara matang bahwa tujuannya ya tujuan korporasi bukan tujuan politis dan sebagainya. Makanya kalau boleh kita lihat sebenarnya ketika Gotoh dan Grab ingin merger kemudian
ini sebagai aksi korporasi biasa kemudian disedot KPPU, seharusnya ini dibiarkan saja ketika KPPU mensemprit dan sebagainya. Jangan sampai itu ada intervensi dari pemerintah ketika Dep dan Kuto merger, kemudian ada potensi untuk monopoli dan sebagainya, kemudian intervensi KPPU. Nah, makanya ini yang kita khawatirkan ketika masuk ke Perpres, ketika masuk dan antara, itu yang kita khawatirkan adalah bisa intervensi dari keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kita gitu. Jadi yang kita khawatirkan seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat dan antara sebenarnya juga bisa manfaatkan ini ketika ya kalau mau masuk ya harus dipertimbangkan secara matang gitu ya, bahwa di situ harus ada unsur-unsur bisnisnya, unsur-unsur ekonominya dan sebagainya yang saya rasa itu harus dikaji secara lebih mendalam gitu kan. Dan juga melihat prioritas seperti apa sih yang harusnya dilakukan. Kalau memang prioritasnya sudah terselesai semua, maka ya boleh saja untuk melakukan aksi korporasi dengan ikut chip in di GoTo ataupun di Grab. Mas, udah saya penasaran dari sisi konsumen ya. Kalau saya sebagai konsumen, saya pasti memilih layanan yang memberikan diskon, harga lebih murah. Tapi ketika sudah merger menjadi sebuah korporasi besar 91% bahkan ya bermainnya di ranah ojol ini, kita sebagai konsumen tidak punya pilihan ya dengan harga, dengan tawaran, dan pastinya peranan pemerintah untuk memberikan pengawasan itu tidak ada. Lah, bagaimana Anda melihat posisi konsumen yang diwakili oleh saya, mungkin Anda dan juga pemirsa terkait ini? Ya, konsumen pasti akan makanya tadi saya sampaikan Mas Yuda, bahwa ketika di jangka menengah dan jangka panjang ini bisa merugikan konsumen. Nah, konsumen ini bukan hanya konsumen penumpang, tapi juga konsumen mitra gitu kan. Karena mitra bisa jadi mendapatkan tawaran ataupun harga yang lebih rendah, kemudian juga konsumen juga diketok dengan harga yang tinggi, itu bisa sangat bisa terjadi. Tapi juga ini menyangkut juga pada pilihan yang akan semakin sedikit. Karena apa? Karena pasti ketika di awal akan memberikan diskon yang besar-besaran, tadi predatory pricing untuk mematikan pesaingnya, karena pesaingnya sudah tinggal Maxim sama driver kan. Nah, ketika sudah mematikan pesaingnya, maka ya perusahaan merger antara GoTo sama Grab itu bisa menentukan harga yang memang tidak bisa istilahnya tidak bisa ditandingi dengan oleh pesaingnya gitu kan, karena pesaingnya udah nggak ada gitu kan. Makanya ini yang saya bilang dalam jangka panjang dan jangka menengah ini bisa menyebabkan predatory pricing, industri juga sudah kehilangan pemainnya. Kemudian yang terjadi adalah ketika sudah terjadi semuanya, konsumen baik itu konsumen pengguna dan konsumen mitra itu tidak akan mempunyai daya tawar yang cukup kuat untuk menentukan apa yang akan dipilih untuk mengkonsumsi layanan ojek online, karena satu-satunya ya mereka harus menggunakan layanan merger yang mungkin nanti kedepannya bisa 98% atau 90% pangsa pasarnya. Baik, Mas Nailul Huda, terima kasih untuk perbincangannya. Sepertinya kita sebagai konsumen juga memiliki hak ya, kedepannya bagaimana kita bisa memilih pelayanan dari ojek online yang tidak hanya dari segi harga persaingan, tapi juga kenyamanan, dan juga bagaimana nasib mitra kedepannya, karena mengingat 90% lebih pemain yang sama berpengaruh juga terhadap roda perekonomian, terutama para pelaku ojek online. Terima kasih Mas untuk perbincangannya pada siang hari ini. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu.